Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivian Fatima Lauma, mahasiswa semester 3 dengan NIM 502210016, Prodi Ilmu Gizi di Universitas Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyakit hepatitis A, yaitu salah satu subtopik pada mata kuliah patofisiologi penyakit 1 yang diasuh oleh Bapak Naro Elias SGZ MKes. Langsung saja pada materi. Di sini definisi hepatitis. Hepatitis adalah suatu penyakit peradangan pada jaringan hati yang menyebabkan sel hati mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hepatitis A. Hepatitis A adalah suatu penyakit peradangan pada jaringan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis A. Virus hepatitis A disebarkan melalui kotoran atau tinja penderita ataupun melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi dengan virus hepatitis A. Selanjutnya, virus hepatitis A yang pertama virus yang ditemukan di tinja, kemudian tahan terhadap cairan empedu. Yang ketiga, virus tanpa selubang, diameter 27-28 nm, bentuk kubus simetris, dan masa inkubasi 15-50 hari. Patofisiologi. Perjalanan virus hepatitis A dengan masuknya virus ke dalam saluran pencernaan, kemudian masuk ke aliran darah menuju hati, lalu menginvestasi ke dalam sel parenkim hati. Di dalam sel parenkim hati mengalami replikasi yang menyebabkan sel parenkim hati menjadi rusak. Kemudian, patofisiologi. Sel parenkim yang telah rusak akan merangsang inflamasi yang ditandai dengan pembesaran sel Kupffer dan menekan duktur baliasis sehingga aliran bilirubin direct terhambat. Kemudian terjadi penurunan ekskresi bilirubin ke usus. Selanjutnya, keadaan ini menimbulkan ketidakseimbangan sehingga bilirubin terus menumpuk dalam sel hati yang menyebabkan aliran kembali ke atas pembuluh darah, sehingga akan bermanifestasi kuning pada jaringan kulit. Kemudian di sini ada diagnosa fisik atau klinis. Yang pertama, demam, letih atau lesu, kehilangan nafsu makan, urin berwarna gelap, nyeri perut yaitu pada sisikan bawah tulang rusuk, mual dan muntah, nyeri otot, dan yang terakhir kulit dan mata menguning. Data laboratorium, serum IgM anti-HAV positif, kadar serum bilirubin meningkat, kadar gamma globulin meningkat, ALT dan AST meningkat, kadar alkalin fosfatase meningkat, kemudian yang terakhir total bilirubin meningkat. Pengobatan dan pencegahan. Tidak ada pengobatan spesifik untuk hepatitis A ini. Yang pertama, pembatasan fisik yang berlebihan, vaksinasi virus hepatitis A, perilaku hidup dan sehat, diet yang tidak memberatkan fungsi hati. Kemudian di sini ada DIIT. Penyakit hepatitis A diberikan diet khusus yaitu diet hati, dan diet hati ini terbagi atas 3 tahap, yaitu diet hati yang pertama, diet hati yang kedua, dan diet hati yang ketiga. Kemudian jenis tahap diet hati ini diberikan menurut keadaan pasien. Bentuk makanan diberikan dalam bentuk lunak atau biasa tergantung kemampuan pasien. Tujuan diet hati ini untuk mencapai dan mempertahankan status gizi normal tanpa memberatkan fungsi hati dengan cara mencegah katabolisme protein, mencegah kerusakan hati lebih lanjut, meningkatkan fungsi jaringan hati yang tersisa. Di sini ada syarat diet hati yaitu energi tinggi untuk pemecahan protein itu 40-45 kcal per kilogram BB, kemudian lemak cukup, yang ketiga protein agak tinggi, dan yang keempat itu vitamin dan mineral yang diberikan itu sesuai tingkat defisiensi. Kemudian ada natrium diberikan rendah, cairan diberikan rendah, bentuk makanan lunak bila ada keluhan mual dan muntah. Kemudian makanan yang dibatasi, sumber lemak yaitu semua makanan dan daging yang banyak mengandung lemak dan santan. Sumber makanan yang mengandung gas seperti ubi, kacang merah, kol, sawi, lobak, ketimun, durian, dan nangka. Kemudian yang terakhir adalah makanan yang tidak dianjurkan bagi penderita hepatitis A ini yaitu bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk diet hati, yaitu makanan yang mengandung alkohol, teh, dan kopi kental.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.